lawan. Every step of the way. Okay. Orang yang keluar dari penjara itu jangan masuk ke politik lagi. Karena Anda di penjara itulah yang menghancurkan Partai Demokrat pada waktu itu. Sejak dulu kan kita bilang ini Muldoko, yang ada di belakangnya elemen kekuasaan yang bermain. Keputusan ini adalah keputusan pribadi yang diambil oleh Pak Muldoko. Padam Penge Pak Andi, saya akan hadapi Bapak kapan dan di mana dan siapapun dari Demokrat. Hati-hati bermain dengan kekuasaan. Saya yakin, sampai sekarang saya yakin saya tidak bersalah. Dan saya yakin, sampai sekarang saya yakin saya tidak bersalah. Hati-hati bermain dengan kekuasaan. Menggunakan kekuasaan. Kekuasaan itu amanah. Ketika dilakukan secara berlebihan. Menyatakan terdakwa Andi Alifian Malarangeng terbukti secara sah dan meyakinkan. Oh, kamu ketahuan. Dia mengurungkan niat waktu itu. Tapi udah tiba-tiba dia lanjut terus. Bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Apalagi kalau itu mengandung abuse of power. Alifian Malarangeng divonis 4 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta dalam kasus korupsi proyek Hambalang. Apa yang saya sampaikan ini benar-benar mendorong siapapun yang jadi pemimpin TIP ini, baik tingkat nasional maupun tingkat daerah, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, haruslah kuat, haruslah kokoh, haruslah tegar, dan tidak pernah menyerah untuk mengemban misi yang luar biasa, penting tapi juga berat ini, yaitu mencegah dan memberantas korupsi. Dengan apa yang terjadi di Hambalang, itu tensinya, elektabilitas Partai Demokrat itu turun. Itulah akibat aksi reaksi terhadap permainan penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, memosting cuitan tentang uang dan keadilan. Cuitan SBY ini muncul di tengah kisruh Partai Demokrat yang kembali memanas. Diketahui, pengacara kondang Yusril Ihza Mahendra menjadi kuasa hukum 4 ex-kader Partai Demokrat menggugat ADART, partai berlambang bintang Mercy tersebut. Alhasil, Ketua Umum Partai Bulan Bintang ini pun banyak mendapat serangan dari elit Partai Demokrat di media sosial. Saya belum dengar, Amir Syamsuddin sampai hari ini saya belum dengar ngomong sepatah kata pun juga. Yang ngomong malah Rahlan Nasidik, yang ngomong itu malah Andi Arief, ya omongannya ya omongan orang jalanan. I am not criminal. Itu makanya memang sejak awal terobosan hukum Prof. Yusril ini memang udah unik ini. Nggak ada omongannya tuh, inteleknya nggak ada sama sekali. Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Malarangeng, pun menjelaskan maksud cuitan SBY di Twitter tersebut. Menurut Andi, cuitan SBY tersebut tak ada kaitannya dengan kisruh Partai Demokrat saat ini. Diketahui, jajaran Agus Harimurti Yudhoyono menilai Yusril Ihza Mahendra membela Muldoko yang dinilai berambisi merebut Partai Demokrat. Kalau saya jadi Jokowi, saya hentikan. Saya akan mengatakan, jangan ganggu partai orang, bikin partai sendiri kalau mau bikin partai. Siapapun yang menyeret-nyeret Presiden Joko Widodo dalam urusan kalian yang namanya Partai Demokrat ini adalah urusan remeh-temeh. Siapapun Anda yang menyeret-nyeret nama Jokowi dan Presiden Joko Widodo dalam urusan internal Partai Demokrat, saya akan maju dan saya akan menghadapi kalian. Saya harus hadir ketika ada orang yang punya persepsi atau ada opini yang sedang dikembangkan oleh Pak Dr. Puang Andi Malarangeng terkait dengan menduga keterlibatannya istana atau presiden, maka saya harus melakukan klarifikasi itu. Saya harus melakukan klarifikasi dan saya harus tampil apapun dan kapan saja. Dilansir dari Kompas.com, Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, mengungkapkan pernyataan pribadinya lewat akun media sosial Twitter @SBY-Yudhoyono terkait penegakan hukum dan keadilan di Indonesia pada Senin 27 September 2021 pagi. SBY mengatakan mungkin hukum bisa dibeli, tetapi tidak untuk keadilan. Publik berspekulasi bahwa cuitan tersebut erat kaitannya dengan babak baru perseteruan internal Partai Demokrat. Lantaran ada pihak ex-kader Partai Demokrat yang mengajukan judicial review terhadap anggaran dasar, anggaran rumah tangga Partai Demokrat ke Mahkamah Agung. Lantas, apa maksud cuitan SBY tersebut? Apakah benar berkaitan dengan babak baru perseteruan internal Partai Demokrat?
Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Malarangeng menilai pernyataan SBY itu tidak berkaitan dengan satu kasus hukum tertentu, melainkan merujuk universal kepada hukum dan keadilan. Itu adalah ungkapan wisdom Pak SBY yang berlaku universal tentang hukum dan keadilan. Tidak spesifik merujuk pada kasus hukum tertentu, kata Andi saat dihubungi Kompas.com. Jadi karena ADART ini dilahirkan oleh siluman, maka produk isinya juga genderuwo. Kenapa genderuwonya? Tiba-tiba Pak SBY ada di situ sebagai pendiri partai. Di dalam ADART 2020 itu menyebutkan bahwa pendiri Partai Demokrat itu hanya 2 orang. Pak SBY dengan almarhum Pak Vence Rumangkang. Hanya 2 orang? 2 orang saja. Yang lain-lain dianggap tidak ada? Nggak ada. Kenapa itu terjadi? Nah, saya selidiki sebagai ilmuwan politik, itu saya menghubungi orang-orang itu. Begini, jawaban mereka itu yang melakukan kudeta pertama itu adalah Pak SBY terhadap orang Demokrat dan menjadikan anaknya menjadi ketua partai. Menurutnya, dalam cuitan tersebut, SBY memiliki harapan besar terhadap anak bangsa berkaitan dengan hukum dan keadilan. Adapun harapan tersebut adalah agar hukum dan keadilan tidak memiliki jarak atau berjauhan. Beliau berharap bahwa kita semua anak bangsa terus berjuang agar hukum dan keadilan menjadi satu dan lekat, nilai Andi. Kendati demikian, Andi juga tak menampik apabila ada pihak yang mengambil kesimpulan bahwa cuitan SBY itu merujuk pada kasus hukum tertentu. Ia mempersilahkan masyarakat berspekulasi terkait cuitan SBY tersebut. Namun menurutnya, cuitan itu tidak merujuk pada kasus hukum tertentu. Silakan saja kalau ada yang mengambil kesimpulan dengan mengaitkannya dengan kasus tertentu. Itu terserah pandangan masing-masing orang, ucapnya. Sebelumnya diberitakan, SBY menuliskan cuitan di akun Twitternya @SBYudhoyono terkait persoalan penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Lebih lanjut, SBY dalam cuitan yang sama juga mengungkapkan bahwa dirinya masih percaya pada integritas para penegak hukum. Berjuanglah agar hukum tidak berjarak dengan keadilan, tulis Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu. Pernyataan SBY dalam akun Twitter itu berhenti sampai di situ. Ia pun mempersilahkan masyarakat berspekulasi terkait cuitan SBY tersebut. Diketahui bahwa Partai Demokrat beberapa waktu terakhir kembali diramaikan oleh munculnya gugatan dari 4 orang mantan kader Demokrat ke MA. Gugatan tersebut seolah memunculkan perseteruan baru antara kubu Kepala Staf Kepresidenan KSP Muldoko atau yang dikenal dengan kubu Kongres Luar Biasa atau KLB Deli Serdang dan Partai Demokrat. 4 orang mantan kader yang tergabung dalam kubu Muldoko itu mengajukan judicial review terhadap anggaran dasar anggaran rumah tangga Partai Demokrat tahun 2020 ke Mahkamah Agung. Mereka menggandeng advokat ternama Yusril Ihza Mahendra sebagai kuasa hukum yang mendampingi dalam perkara tersebut. Yusril Ihza Mahendra mengakui langkah menguji formil dan material ADART partai politik merupakan hal baru dalam hukum Indonesia. Ia mendalilkan bahwa MA berwenang untuk menguji ADART partai politik karena ADART dibuat oleh sebuah partai atas perintah undang-undang dan delegasi yang diberikan undang-undang partai politik. Nah, sekarang partai itu berdiri, disahkan oleh Menkumham, bikin ADART, dituangkan dalam akte notaris, disahkan Menkumham. Begitu kita baca, loh ini kok pasal-pasalnya suka-sukanya sendiri, maunya sendiri, nabrak undang-undang, bahkan nabrak UUD 45. Persoalannya kalau partai seperti itu, siapa yang bisa menguji anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai? Apa dibiarkan? Advokat Yusril Ihza Mahendra digandeng sebagai kuasa hukum 4 mantan anggota partai berlambang Mercy tersebut, yang belakangan merapat ke kubu Muldoko. Dalam judicial review atau JR, termohon ialah Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli, selaku pihak yang mengesahkan ADART tersebut. Dan tidak ada nama Pak Muldoko di situ. Walaupun orang bilang
oh, nanti Pak Muldoko kan bermain di belakang. Ya saya bilang kalau itu politik ya bisa aja AHY di depan, tapi di belakangnya wah ini ada Pak SBY di belakangnya, bisa aja ngomong begitu. Siapa yang melarang orang ngomong seperti itu kan? Jadi yang diajukan ke Mahkamah Agung itu adalah permohonan keberatan pengujian formil dan material atas anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrat. Dan yang menjadi pemohon itu adalah 4 orang kader Partai Demokrat yang dipecat oleh partai itu sendiri. Jadi mereka merasa dia dizolimi dan mereka melakukan perlawanan secara sah dan konstitusional.